Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani, NIM F0A020-001, Program Studi Kimia Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Baiklah, saya akan mempresentasikan rencana strategi pemasaran dari produk yang telah saya buat di pertemuan mata kuliah yang sebelumnya. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam berkembang atau tidaknya sebuah produk yang telah kita buat. Strategi pemasaran adalah cara untuk kita mengembangkan produk. Strategi pemasaran diperlukan demi kemajuan sebuah usaha yang telah kita buat. Untuk itu, kita perlu memilih strategi pemasaran yang tepat agar produk yang kita buat dapat berkembang sesuai dengan keinginan kita. Rencana strategi pemasaran. Rencana strategi pemasaran adalah hal-hal atau tahap-tahap yang harus kita lakukan untuk mencapai strategi pemasaran yang kita inginkan. Rencana strategi pemasaran harus dilakukan untuk usaha yang kita kembangkan berkembang sesuai dengan keinginan. Di pertemuan sebelumnya, saya telah membuat produk dari hasil riset yang telah saya lakukan di lingkungan saya, yaitu saya membuat produk sal makur, sambal abon daun keladi sayur, dan berikut rencana strategi pemasaran dari produk yang akan saya kembangkan. Di rencana strategi pemasaran dari produk yang telah saya buat, saya memiliki dua rencana, yaitu yang pertama, pemasaran secara langsung, yaitu yang dapat dilakukan secara face to face. Yang kedua, pemasaran secara tidak langsung yang dapat dilakukan melalui media sosial. Pemasaran langsung dengan cara face to face dengan memberikan tester. Pemasaran langsung yang akan saya lakukan dengan mengenalkan produk saya kepada warga setempat terlebih dahulu, karena penduduk setempat harus tahu bahwa salah satu hasil pertanian yang jarang dimanfaatkan sebenarnya mengandung banyak manfaat yang dapat menyehatkan tubuh dan dapat diolah menjadi makanan yang sangat menggugah selera makan, seperti produk yang telah saya buat, yaitu sambal abon daun keladi sayur tersebut. Hal ini saya akan lakukan dengan face to face dan bisa juga menemui kumpulan warga-warga yang biasa berkumpul sehari-hari seperti para ibu-ibu kompleks. Baik, untuk yang selanjutnya, pemasaran secara tidak langsung yang dapat dilakukan melalui media sosial. Pemasaran secara tidak langsung ini merupakan cara yang sangat efektif dan koefisien untuk memulai suatu usaha. Karena dengan promosi melalui media sosial, kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup banyak, namun dapat menghasilkan potensi yang besar pada laba penjualan. Pemasaran secara tidak langsung dapat dilakukan di berbagai media sosial, seperti mempromosikan produk via Instagram, di story WhatsApp, Facebook, dan bisa juga kita mendaftarkan sebuah di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Mengapa pemasaran secara tidak langsung dibilang sangat efektif? Karena kita tidak perlu mengeluarkan modal yang cukup banyak. Kita hanya perlu membuat suatu bentuk yang menarik untuk menarik para pelanggan agar dapat membeli produk yang telah kita buat. Baiklah, dari dua cara tersebut yang saya lakukan untuk strategi pemasaran, dua hal tersebut merupakan suatu bentuk implikasi dari rencana strategi yang telah saya buat, di mana implikasi merupakan penerapan dari suatu hal yang telah kita rencanakan di bidang kehidupan. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai rencana strategi pemasaran dari produk yang akan saya kembangkan, yaitu dari prototipe yang telah saya buat di pertemuan sebelumnya. Jika ada kesalahan dalam video saya, mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.